Menyebutkan ya Pak ya di awal bahwa sebetulnya dana desa memberikan manfaat yang banyak dan juga besar untuk desa, tapi saat ini sebagian besarnya memang dialokasikan kepada koperasi begitu. Tapi untuk memastikan Pak bahwa pos-pos yang ada tetap terpenuhi itu seperti apa Pak? Karena kan sekarang fokusnya jadi ke koperasi begitu. Khawatirnya karena terfokus kepada koperasi saja, jadi tidak ada pembangunan. Pembangunan kan sumber pembiayaan pembangunan kan ada dari APBN melalui kementerian lembaga, ada melalui APBD, melalui provinsi, kabupaten, kota, dan bantuan-bantuan yang tidak mengikat lainnya dari private sector, dari BUMN, dari kerjasama, loan, dari Bank Dunia dan sebagainya. Jadi banyak sekali sumber-sumber pembiayaan yang selama ini hadir di desa. Nah ini akan terus kita tingkatkan dan terus akan kita kolaborasikan dan sinergikan. Prinsipnya kita membutuhkan satu instrumen media agar desa bisa segera bangkit dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Itulah makanya koperasi desa menjadi sangat penting. Kalau tidak ada koperasi, ya sulit kita memotivasi, mendorong masyarakat desa untuk dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, lapangan pekerjaan, hadirnya MBG umpamanya. MBG dihadirkan oleh Bapak Prabowo tidak hanya memenuhi asupan gizi, tidak hanya memenuhi kebutuhan makan gratis, tapi banyak sekali manfaatnya. Pertumbuhan ekonomi, kemudian produk-produk unggulan desa akhirnya bisa hadir, masyarakat sekarang bergiat, bercocok tanam, tinggal di desa, karena ada kesempatan untuk memenuhi pasokan makan gizi gratis. Petani sekarang semakin senang. Di samping tentu ada program Bapak Prabowo yaitu membeli harga gabah dengan harga yang tinggi, yaitu 6.500. Harganya itu sangat mendorong para petani untuk bergiat, bercocok tanam, padi dan sebagainya, juga jagung. Hadirnya MBG juga demikian. Sekarang ibu-ibu juga bisa selain membuka lapangan pekerjaan, MBG juga mendorong masyarakat untuk kembali ke lahan-lahan pertanian, hortikultura, tanam tomat, cabai, timun, wortel, semua kebutuhan, sayur mayur, buah-buahan, budidaya ikan, ternak itik, ternak ayam, kambing, sapi. Jadi singkatnya, adanya MBG mendorong seluruh masyarakat bangsa ini di pedesaan untuk terlibat aktif, menghadirkan produk-produk di desanya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan MBG. Begitu juga nanti hadirnya koperasi, bila nanti sudah operasional, maka juga akan mendorong supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Baik, yang juga dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo ini kan terkait dengan swasembada pangan ya Pak ya, di mana di dalamnya ada distribusi pangan begitu. Dan saat ini untuk pendistribusiannya, kabar yang sedang ramai nih Pak Riza, terkait dengan impor truk atau truk pick up begitu ya, sebanyak 105.000 dan itu bukan dari dalam negeri, tetapi impor. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Ya, memang kita mendengar bahwa untuk memenuhi koperasi desa dan kebutuhan lainnya, Agrinas berencana akan mengimpor truk ya dari India. Ya. Memang ada beberapa keberatan yang saya dengar dari Kadin, bahkan Pak Dasko sebagai pimpinan Wakil Ketua DPR untuk meminta menunda dulu proses impor. Karena dikhawatirkan kalau ada impor dengan jumlah yang besar dapat mematikan produk lokal. Ya. Namun demikian, yang saya dengar memang harga yang diperoleh oleh Harginas dengan mengimpor mobil truk dari India itu harganya sangat murah dari yang ada. Ya. Jadi mungkin itu pertimbangan Agrinas. Tapi sekali lagi tentu dalam rangka membangun koperasi, kita memang membutuhkan kecepatan. Ya. Salah satunya menghadirkan mobil truk untuk memenuhi logistik sebagai
kendaraan untuk dapat mengantar dan menjemput hasil-hasil tadi, hasil desa, hasil tani, hasil nelayan, hasil budidaya dan sebagainya. Nah, inilah yang sedang dicarikan jalan solusinya. Apakah memang dimungkinkan ya produk-produk kita di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan koperasi dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang cepat ya. Kan kita tidak bisa menunggu tahun depan, apalagi tahun-tahun berikutnya baru ada truk yang nggak jalan nanti. Koperasinya memang membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi. Itulah kenapa Agrinas mungkin salah satu opsinya adalah selain memang diharapkan ada produk yang dapat diproduksi di dalam negeri, juga melakukan impor. Tapi itu dalam proses semuanya, tidak bermaksud untuk mematikan produk lokal, produk dalam negeri yang pasti itu nanti karoserinya semuanya dari Indonesia. Mungkin hanya barang-barang atau produk tertentu yang memang tidak ada pilihan harus impor. Tapi sekali lagi kita menunggu nanti kebijakan pemerintah. Sementara ini memang ditunda untuk dijadikan solusi terbaik